Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran pemrograman Java bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang array atau data kolektif. Array adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Indeks array selalu dimulai dari 0, rata-rata di semua bahasa pemrograman dimulai dari 0. Indeks array nanti tidak selalu dengan bentuk angka, bisa juga nanti dengan karakter atau teks. Ya, jadi dengan array kita bisa menyimpan banyak data. Pada video sebelumnya kita membuat variabel hanya menyimpan satu data. Sekarang kita akan belajar array atau data kolektif agar di variabel yang kita buat bisa menyimpan banyak data. Cara membuat array cukup mudah, teman-teman. Sebenarnya teman-teman sudah mengetahui ketika membuat fungsi utama ya di Java, public static void ya, main string kurung siku nama variabelnya x args gitu ya. Nah, itu kurung siku menandakan data array atau data kolektif. Cara kedua, kurung sikunya diletakkan setelah nama variabelnya. Jadi tipe datanya dulu apa? Kurung sikunya bisa setelah tipe data atau setelah nama variabelnya. Cara ketiga, teman-teman, dengan keyword new dengan menentukan jumlah elemen array. Jumlah datanya di sini contohnya 5, string nama new string 5, berarti nanti elemen array jumlahnya ada 5. Untuk mengisinya karena indeksnya dimulai dari 0, maka contohnya nama 0 Fawas 1 Inaya dan seterusnya ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan latihan. Kita akan kumpulkan ya data bahasa pemrograman yang populer saat ini. Ada Python, ada JavaScript, ada Java, ada PHP, ada Go language atau Golang dan seterusnya. Lalu kita looping seperti biasa. For i mulai dari 0, nanti i-nya nggak boleh melebihi dari panjang elemen array. Ya, length merupakan fungsi bawaan dari Java-nya untuk menghitung jumlah elemen array, lalu di incremental i min. Kita cetak pemrograman dengan indeks ke i mulai dari 0, nanti kita buktikan ya teman-teman ya, adalah pemrograman i yang mulai nanti dari pemrograman Python. Ya baik teman-teman, kita ke editor IDE NetBeans, di project Java Fundamental kita buat package baru ya. Kita buat package baru ya, new Java package ya, di source package ya teman-teman ya, di source package new Java package, namanya adalah array ya, bebas nama package-nya saya array gitu ya. Ya baik teman-teman, di sini kita buat latihan satunya di Java Fundamental, klik kanan new Java main class ya, misalnya tadi apa, pemrograman ya, pemrograman ya. Oke ya, cara pertama teman-teman, kita sebutkan dulu tipe datanya, misalnya string, lalu sebutkan variabelnya misalnya pemrograman. Jangan lupa data kolektif atau array ditandai dengan buka tutup kurung siku, lalu sama dengan datanya diisi dengan teman-teman buka tutup kurung kurawal. Ada karena string ya, ini salah tulisnya, string. Karena string nanti diapit oleh tanda petik 2 ya, double quote. Ada pemrograman Python yang cukup populer saat ini ya, ada JavaScript ya, bebas nih teman-teman ya. Ini contoh-contoh aja. Ada apa? Java atau JavaScript. Ada Java gitu ya.
Ya, ini bebas-bebas aja teman-teman. Ada misalnya PHP, double quote ya, karena string ya. Kalau single quote nanti char. Ada lagi teman-teman misalnya Go language ya, Golang. Oke, ditutup dengan tutup kurung kurawal. Jadi kalau ini tidak ditentukan jumlah elemen array-nya. Tapi kalau new, tadi di slide ada ya, nanti berapa datanya, 5, nanti diisi 5. 3, 3. Ini tidak terbatas gitu ya. Lalu teman-teman kita cetak seperti biasa pakai for. For, ya, I dimulai dari 0, lalu I-nya nggak boleh lebih dari pemrograman .length ya, panjang elemen array-nya. Lalu teman-teman kita cetak sistem out println ya, pemrograman indeks ke berapa nanti ya, indeks ke I gitu ya, kita concat dengan I ya, concat lagi pasti adalah, atau titik 2 juga boleh, adalah pemrograman concat lagi dengan pemrograman apa teman-teman I. Kita lihat apakah indeksnya mulai dari 0 atau tidak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita cetak ya teman-teman. Kita tes, klik kanan run file. Nah, indeks 0 Python, 1 JavaScript, 2 Java, 3 PHP, 4 Golang. Jadi elemen indeks array dimulai dari 0. Ya, tapi teman-teman bukan di situ nih, karena di sini di setting apa nih? 0. Kalau di sini di setting 5 gimana? Apa yang terjadi teman-teman? Run file. Hasilnya ya, run file. Ya, nggak bisa ya, kosong ya. Jadi memang indeksnya dimulai dari berapa teman-teman? 0. Begitu ya teman-teman ya, run file. Ya, baru ada hasilnya. Oke, itu latihan pertamanya teman-teman. Saya simpan dulu. Ya, yang kedua, latihan kedua teman-teman, tapi ini merah ya, sebentar. Ya, disimpan dulu ya. Oke, tapi jalan ya teman-teman ya, nggak masalah ya. Latihan kedua menggunakan array ya. Teman-teman, pada latihan kedua kita menginput nilai. Nah, cara nyetaknya berbeda ya. Dengan pengaliasan nama variabelnya, teman-teman coba kita buktikan ya, nanti elemen ketiga ini angka berapa. Kalau kita lihat 0, 1, 2, 3 nanti 92 ya. Kita tes ya. Kalau elemen ketiga, elemen ketiga berarti 67, nanti indeks 2. Berarti 67 ya. 0, 1, 2. Baik. Nama kelasnya nilai. Kita tes ya, teman-teman ya. Di array new Java main class ya. Nilai. Finish. Oke. Diawali dengan deklarasi array dengan tipe data integer, nilai kurung siku sama dengan datanya bebas aja ya teman-teman ya. Misalnya 80,75,55,99,100. Dah, kita aja ya teman-teman ya. Coba kita cetak sistem out print. Ya, print ya. Misalnya nilai elemen ke, misalnya saya mau cetak 60, elemen ketiga ya. Titik 2 spasi, concat, nilai apa teman-teman di sini 2. Nah, ya. Karena indeks array dimulai dari 0, 0, 1, 2, 60 nanti dicetak ya. Lalu kita looping teman-teman dengan metode yang berbeda ya. For. Ya, kita lihat teman-teman apakah ada, ada nih ya teman-teman ya. Ada apa autocomplete-nya di sini, nilai objek. Nah kan, nilai dialiaskan dengan I. Aliasnya misalnya
N ya. Jadi nanti yang dicetak adalah aliasnya. Kita cetak teman-teman ya, sistem out println, nah gitu ya. Nilai ya, kita pakai indeks ya, indeks ke berapa nanti concat apa teman-teman, N karena aliasnya N ya. Oh, langsung aja deh kita cetak nilai ya. Kalau nggak usah print ln teman-teman, di sini print aja ya, print. Ini kita cetak pakai spasi. Nanti nyetaknya dengan apa teman-teman? Aliasnya apa teman-teman? N. Nah gitu ya, aliasnya N. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau nggak ini pakai ln deh. Oke, nanti pindah baris ya. Ya baik ya, kita tes teman-teman, klik kanan run file. Jadi mencetaknya berbeda dengan cara pertama. Cara pertama menggunakan nanti for i tidak boleh lebih dari panjang karakternya i++. Yang kedua dengan mengaliaskan variabel array. Variabel array-nya nilai dialiaskan oleh n. Jadi for integer karena nilai bertipe data integer ya, nanti aliasnya apa? Nilai n ya, titik 2 variabel aslinya. Kita tes teman-teman, run file. Ya, oke, teman-teman ya. Di sini ya elemen ketiga 60 ya. Wah, di sini nggak ada spasinya, teman-teman. Kita concat dengan spasi ya. Concat, teman-teman, dengan spasi. Nah, gitu ya. Run file lagi. Ya, 60 75 60 55 99 100. Ya, demikian ya, teman-teman. Jadi, untuk array nanti mencetaknya bisa dengan cara kedua, dengan mengaliaskan variabel array aslinya yang dialiaskan dengan variabel tertentu. Nanti pemisah antara variabel asli dengan alias adalah titik 2 yang disebutkan variabel aliasnya terlebih dahulu. Ketika mencetak kita menggunakan variabel aliasnya, variabel array aliasnya yaitu n. Baik ya teman-teman, sekarang latihan selanjutnya ketiga. Ya, latihan ketiga kita menggunakan scanner ya. Ini pembuktian lagi teman-teman, di mana indeksnya dimulai dari 0. Nanti kita akan masukkan buah-buahan. Nanti panjang karakternya, panjang array-nya 5. Nah, ini ada contoh yang membuat array ya, membuat array dengan menentukan panjang elemen array-nya 5. Berarti nanti kita inputnya 5 dengan scanner system in. Nanti kita gunakan Java utilitas scanner, disimpan oleh instant object scan. Nanti ketika kita scan menggunakan apa teman-teman? Next line karena bertipe data string. Kalau integer next integer, kalau float next float, gitu ya. Lalu kita cetak, polanya sama dengan sebelumnya dengan mengaliaskan buah ya. Lalu teman-teman dialiaskan dengan B, nanti kita cetak buah-buahan. Ya, baik, nama kelasnya buah. Baik ya, sama-sama kita latihan lagi. Di array, klik kanan new Java main class ya, buah ya. Buah. Ya, oke teman-teman. Kita gunakan scanner ya. Scanner. Ya, scanner. Control space ya. Ya, Java utilitas ya, scanner, scan, ya nama instannya SC juga boleh ya. New, ya teman-teman, scanner. Teman-teman apa kemarin? System in ya. Ya, sistem apa? In. Ya, gitu ya. Ya, nanti di scan. Ya, nanti di scan teman-teman. Nah, sebelum scan kita tentukan dulu ya buah-buahan jumlah elemennya 5 gitu ya. Oke, sebelum di scanner kita tentukan dulu. Berarti string ya. String array-nya bisa di sini ya, setelah tipe data buah sama dengan new string gitu ya, karena tipe datanya string. Dapat teman-teman misalnya 5.
Pakainya kurung biasa ya. Ini bentuk kurung biasa atau kurung siku? Ya kurung siku ya. Oke, karena array. Oke, teman-teman, 5 elemen array. Lalu kita scan. Lalu teman-teman scan-nya di looping. Loopingnya pakai menggunakan ya ini saya kasih komentar dulu ya. Ini buat array dengan menentukan elemen array. Ini ciptakan ya scanner, objek scanner. Ya, saya kasih keterangan ya. Lalu kita isi elemen array-nya pakai looping for ya. Yang nanti 5 berarti for. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, for i nanti i-nya nggak boleh dari panjang elemen array buah 5 ya, teman-teman. Lalu plus. Lalu kita cetak system out print ln buah indeks ke i gitu ya, adalah buah apa ya, nanti kita teman-teman scan ya, teman-teman scan dengan apa teman-teman, next line. Buah i nanti di scan dengan scan next line ya. Baik, kita cetak dulu for ya, pakai ini ya teman-teman ya. i-nya nggak boleh lebih dari buah dot apa teman-teman length ya, terusnya i plus, lalu kita cetak system out print ya, buah indeks ya ke i gitu ya. Kita concat dengan apa teman-teman, i ke concat dengan i gitu ya. Lalu kita scan ya, scan-nya kita simpan dalam sebuah variabel. Variabelnya nanti mengikuti nama array-nya ya, buah i ya. Oke, sama dengan scan dot apa next apa teman-teman, line ya, karena tipe datanya apa, string. Kalau integer next integer, kalau pecahan next float. Oke, ini kita isi elemen array-nya dengan looping. Setelah selesai, nanti teman-teman baru kita cetak buah-buahannya. System out kita kasih pembatas dulu boleh, print ln kasih pembatas. Oke, kita cetak deh dengan cara metode kedua ya, dengan alias ya, for kontrol spasi yang menggunakan objek elemen. Nah, buah aliasnya apa teman-teman? Misalnya aliasnya b, maka kita cetak system out print ln buah spasi concat apa aliasnya teman-teman di atas b. Nah, gitu ya. Kita tes teman-teman. Run file. Ya. Buah indeks 0. Misalnya buah seperti lagi ya, pepaya, mangga, pisang, jambu gitu ya. Oke. Pepaya, mangga, ya, pisang, jambu ada di pasar minggu gitu ya. Ya, 5 ya teman-teman ya. Sebelum 5 dia belum berhenti tuh, looping terus ya, karena ditentukan berapa 5. Pisang, jambu. Ya, satu lagi mungkin rambutan gitu ya. Oke, teman-teman, kita enter. Nah, buahnya adalah pepaya, mangga, pisang, jambu, dan rambutan. Demikian ya teman-teman ya, tentang ya array satu dimensi. Array apa teman-teman? Satu dimensi. Selanjutnya kita akan pelajari teman-teman array multidimensi atau 2 dimensi, yaitu array yang memiliki, artinya array di dalam array atau memiliki lebih dari 1 dimensi. Array itu berada di dalam array. Jumlah dimensinya tidak terbatas ya, atau tak terhingga sesuai dengan kebutuhan. Ya, contohnya di sini teman-teman ada data pemain sepak bola dan klubnya. Ya kan, berbeda data. Pertama data pemain sepak bola yang bisa berpindah-pindah klub
Lalu teman-teman ada klub ya di negara-negara yang nanti ada liganya, misalnya Liga Italia, Liga Spanyol atau Liga Inggris gitu ya. Teman-teman, karena lebih dari satu dimensi, di sini 2 dimensi, maka kurung sikunya 2 kali. String kurung siku 2 kali, kurang buka tutup kurung siku 2 kali, berarti 2 dimensi. Pesepak bola, nama pesepak bolanya siapa, klubnya di mana saat ini, gitu ya. Ini di klub tahun 2021 ya. Ronaldo masih di Juventus, Messi masih di Barcelona, mungkin sebentar lagi pindah gitu ya. Salah masih di Liverpool, Lukaku ya di Inter Milan, Ibrahimovic ya di tetangganya AC Milan gitu ya. Lalu nyetaknya seperti biasa. For I-nya nggak boleh lebih dari apa teman-teman? Panjang karakter, panjang elemen array-nya yang 2 dimensi ini I++. Lalu kita cetak nama ya, nama pesepak bolanya pesepak bola I0. Kok I0? Lalu klubnya I1. Nah, coba kita lihat teman-teman ya di sini. Ya, jadi ya teman-teman, Ronaldo, Messi, Salah, Lukaku nanti array dimensi pertama. Ya, pertama kan indeksnya 0 gitu ya. Lalu klubnya ya ini array dimensi kedua ya, yaitu indeksnya 1. Kalau nama pemain dan nama klubnya nanti dimulai dari indeks 0. Ronaldo yang bermain di Juventus ya teman-teman 0 indeksnya. Messi yang bermain di Barcelona 1. Berarti kalau nanti mau Ronaldo 00. Terusnya kalau Messi 01 gitu ya. Kalau Salah 02. Kalau Lukaku 04. Kalau Ibrahimovic 05. Kalau nanti mau manggil Juventus ya berarti gimana teman-teman? Ya. Di sini lihat ya. Teman-teman ya. I1 ya berarti 01. Ya. 01 Barcelona, 11 Liverpool, 21 Inter Milan, 41 AC Milan, 51 gitu ya. Jadi pesepak bolanya namanya di indeks ke-0, klubnya di indeks di dimensi kedua di indeks 1. Lalu nama dan klubnya ya itu teman-teman menyesuaikan dengan dimensinya. Ronaldo 00 ya, Messi berarti 10 gitu ya. Maka memanggilnya nama pesepak bolanya I0, klub pesepak bolanya I1. Seperti di sini ya. Namanya 0, klubnya 1. Baik, kita buktikan teman-teman terakhir. Array multidimensi, namanya misalnya pesepak bola atau di situ array multidimensi ya. Kita bebas ya nama kelasnya. New Java main class, teman-teman. Pesepak bola deh, pesepak bola. Pesepak bola, namanya bebas ya. Namanya bebas. Pesepak bola, oke, finish. Ya, tadi gimana teman-teman? Ya. String kurung sikunya 2 kali, lalu pesepak bola ya. Nah, ini nama kelas, ini nama variabelnya. Nah, boleh sama, boleh beda ya. Ini saya samakan aja ya, kayak gitu ya. Pesepak bola. Kalau enggak mau diganti bola boleh teman-teman, nama variabel bebas ya. Sama dengan kurung siku. Nah, nanti gini ya teman-teman ya. Menulisnya gimana teman-teman? Ya, nulisnya seperti ini. Ya. Ada buka tutup kurung kurawal pertama, lalu masing-masing data ada buka tutup kurung kurawal lagi. Artinya array 2 dimensi. Baik, sama-sama ya teman-teman. Kalau nggak ini di bawah biar rapi ya. Oke, teman-teman, jangan sampai salah tulis. Gitu ya. Pertama, ya bebas teman-teman. Nama pemainnya, bolanya bebas ya. Pertama, misalnya siapa? Ronaldo. Ronaldo. Oke, gitu ya. Ronaldo ada di mana nih? Ada di Juventus. Ya, koma. Nih sampai bebas mau 10, mau 5.
Oh, teman-teman ditentukan ya? Ditentukan nggak? Sebentar, lihat dulu ya. Oh, nggak ditentukan, teman-teman. Bebas ya. Nggak ditentukan, bebas. Oke, ini saya copy 5 aja deh, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, 4, 5. Oke, ini bebas. Yang kedua, misalnya saingannya Ronaldo, Messi. Di sini klubnya dulu, Barcelona. Barcelona, Messi, gitu ya. Terusnya siapa lagi teman-teman? Ya bebas. Muhammad Salah ya, ada di Liverpool saat ini. Liverpool. Terusnya ada Lukaku, top skor Liga Italia sekarang ya, Inter Milan. Lalu tetangganya ada pemain veteran, siapa teman-teman? Ibrahimovic yang yang sekarang berada di AC Milan. Oke teman-teman, ini bebas-bebas saja, Ibrahimovic ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, ini sudah. Kalau mengharapi klik kanan format ya. Ya, ini ya teman-teman. Oh, ini kelebihan. Ini nggak perlu ya. Oke. Ini pasangannya ini. Oh, satu lagi pasangannya ada yang kurang. Ini pasangannya ini, gitu ya. Lihat pasangannya. Ini belum ada. Ini pasangannya ini. Oh, kurang satu teman-teman. Kurang satu, buka tutup kurung kerawal ya. Klik kanan format. Oke teman-teman ya. Ini masih error. Ya, akhir statement apa? Titik koma. Gitu ya. Oke, selanjutnya kalau sudah kita looping, ingat tadi teman-teman teorinya ya. Nama pesepak bolanya di dimensi pertama dengan indeks 0 ya. Juventus Barcelona klubnya berada di dimensi kedua di indeks pertama ya. Indeks 0, indeks 1 gitu ya. Berarti nyetaknya seperti biasa. Menggunakan apa teman-teman? Menggunakan sistem menggunakan apa, for i gitu ya. Ini ya teman-teman ya. Ini kita ganti dengan nama array-nya. Array-nya pesepak bola. Bola ya. Ya, i-nya mohon maaf, i-nya nggak boleh lebih dari bola. Nama variabel array-nya dot apa, length. I-nya plus ya, kita cetak deh. System out print ln, misalnya nama atau pemain titik 2 spasi concat apa teman-teman, bola i 0 ya, itu untuk nama pemainnya ya, 0. Lalu kita concat lagi teman-teman ya, concat ya, double quote string ya, koma, klubnya ada di mana dia sekarang, klub titik 2 spasi concat, berarti bola apa teman-teman, i 1. Nah, gitu ya. I di sini 1. Ini namanya array multidimensi atau array 2 dimensi. Intinya lebih dari 1 dimensi. Kita tes ya, teman-teman ya. Klik kanan, run file. Nah, pemain Ronaldo, klubnya Juventus, Messi, Barcelona, dan seterusnya. Oke, demikian ya teman-teman. Kita sudah membahas tentang array 1 dimensi dan array 2 dimensi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar Java-nya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.